إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Melalui mimbar hari ini khatib mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah merupakan sebaik-baik bekal yang harus dipersiapkan oleh setiap hamba kelak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini dan semua hamba Allah yang mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengira bahwa setiap amal kebajikan, setiap perbuatan kebaikan dan setiap amal keburukan dan kemaksiatan hanya berbalas di dunia, di akhirat saja. Tidak, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di dunia ini dari kebaikan dan keburukan, ketaatan dan kemaksiatan akan berganjar entah kapan. Yang terpenting itu semua akan dibalas sebelum ia meninggalkan dunia yang fana ini. Di dunia berbalas dan di akhirat pun diganjar sesuai dengan amal perbuatannya. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Bukankah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan? Fa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Apa yang dilakukan dari keburukan dan kejahatan akan mendapatkan balasannya pula. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang dilakukan oleh setiap hamba, oleh manusia dari kebaikan, pasti dia akan mendapatkan balasannya dan dia akan lihat pembalasan itu di dunia dan di akhirat, baik yang baik ataupun yang buruk. Hadirin dekat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kita dan kita harus percaya akan balasan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau melakukan perbuatan, maka begitulah engkau akan dibalas. Hadirin dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang beriman yakin akan balasan Allah Subhanahu wa taala, entah balasan itu sesuai ataupun berlipat ganda. Yang jelas kebaikan akan dibalas dengan lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu wa lahu ajrun karim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan itu akan berlipat-lipat ganda, sedangkan keburukan akan dibalas ketika itu telah dilakukan oleh hamba bermaksiat dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dikisahkan ada seorang pemulung di satu tempat. Ketika dia sudah merasa haus di hari itu, dia tak mendapatkan makanan dan minuman. Kemudian dia mengetuk pintu. Setiap pintu yang ia ketuk untuk minta minum atau makan, tak ada orang yang mengulurkan makanan dan minuman.
Dari sekian banyak rumah yang ia ketuk, ternyata ada satu pintu yang terbuka. Seorang perempuan yang sudah termasuk separuh baya menanyakan kepada anak tersebut, "Ada apa wahai anak?" "Wahai ibu, saat ini saya sedang kelaparan dan kehausan. Bisakah engkau memberikan kepadaku sesuap nasi ataupun secangkir air?" Maka sang ibu tanpa berpikir panjang langsung memberikan kepada anak pemulung yang usianya masih belasan tahun itu dengan secangkir susu. Setelah anak itu merasa kuat dan sehat, maka anak itu pun mengatakan, "Wahai ibu, berapa susu yang kau berikan itu harus aku bayar?" Sang ibu lantas menjawab dan mengatakan, "Wahai nak, agama kami mengajarkan untuk tak meminta balasan, yang sesungguhnya balasan itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wahai anak, engkau masih kecil, masa depanmu sangat panjang. Belajarlah dan belajarlah, karena sesungguhnya esok apa yang terjadi, esok apa yang akan terjadi pada engkau ketika engkau berusaha dan bersungguh-sungguh pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Hadirin jemaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala, selang 30 tahun sang anak yang tadi kerjaannya pemulung, dia berpikir benar apa yang dikatakan oleh sang ibu. Akhirnya dia belajar dan belajar, terus belajar, dan akhirnya anak tersebut termasuk mahasiswa yang cemerlang. Dia masuk fakultas kedokteran, fakultas yang mungkin tak semua orang bisa masuk ke dalamnya, dan akhirnya pun dia menjadi seorang dokter spesialis di sebuah rumah sakit di Cempaka Putih. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, 30 tahun berlalu, ketika ia sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang dokter spesialis di rumah sakit Cempaka Putih, tiba-tiba ada orang yang hari itu harus menjalani perawatan, dan ketika berbincang dengan seorang dokter yang lain, ternyata ia mendengar bahwasanya ibu itu dari kampungnya di Ciamis. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, selesai bedah dilakukan, 2 minggu telah berjalan selama di rumah sakit, dan datanglah saatnya sang ibu harus pulang dan menyelesaikan semua pembayarannya. Si dokter yang dulu 30 tahun yang dinasihati dan diberinya secangkir susu mengatakan, "Kenapa ibu itu tidak pulang? Kenapa ibu itu masih di sana?" Terus ya ikuti dan intip, ternyata ibu itu mungkin berpikir berapa biaya yang harus dia keluarkan agar dia bisa keluar dari rumah sakit tersebut. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, jam 9 pagi ibu itu belum pulang, zuhur belum pulang, asar pun belum pulang, waktu jam 4 sudah sangat dekat karena waktu sang ibu harus meninggalkan rumah sakit. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, dokter yang 30 tahun lalu yang ia tolong, kemudian dia menanyakan kepada kasir berapa yang harus dibayarkan oleh ibu itu. Lantas si kasir memberitahu bahwasannya biaya yang harus dikeluarkannya adalah 30 juta. Maka si dokter langsung mengambil kwitansi dengan menulis di atas kwitansi itu sudah lunas dibayar dengan secangkir susu. Hadir melakukan Allah Subhanahu wa taala, karena limit waktu hanya tertinggal 15 menit, maka sang ibu mengatakan, "Terpaksa amplop ini harus saya buka karena sesungguhnya saya tidak boleh lagi tinggal di sini setelah 15 menit." Ternyata hadir melakukan Allah Subhanahu wa taala, dengan berat dan perasaan yang tak menentu, si ibu langsung membuka kwitansi itu. Ternyata di atas kwitansi itu ada tulisan sudah lunas dibayar dengan secangkir susu. Hadirin berkat Allah Subhanahu wa taala, dulu 30 tahun yang lalu secangkir susu itu dapat menyelamatkan anak itu dari kehausan dan kelaparan, dan kemudian balasannya 30 juta yang harus dikeluarkan oleh anak yang dulu diberinya susu. Tapi ternyata hadirin Allah Subhanahu wa taala, begitulah keyakinan, pasti kebaikan dan keburukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, di tengah jalan ketika sang ibu menuju kampungnya, terpikirkan oleh dia, siapakah orang yang telah membayarkan untukku 30 juta ini? Dia terus mengingat dan mengingat,
Oh, ternyata 30 tahun lalu dia telah memberikan secangkir susu kepada anak pemulung yang usianya masih belasan tahun. Sang ibu meneteskan air mata dengan mengatakan, hal jazaul ihsan illal ihsan, bukankah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan? Maka sang ibu kemudian berbalik dengan mengatakan kepada sopir taksi, Pak, kembali lagi ke rumah sakit, saya akan menemui si fulan dan saya akan cari di manakah orang itu. Ternyata setelah kembali ke rumah sakit, orang yang dicarinya itu sudah tidak ada lagi. Dia sudah di Bandung, sudah melaksanakan tugas berikutnya. Allahu Akbar. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah apa yang kita tanam hari ini pasti akan kita tuai. Kebaikan yang kita tanam pasti akan kita tuai kebaikan. Orang yang menanam satu butir padi, maka padi itu akan tumbuh dengan bertangkai-tangkai, dan setiap tangkai itu pun akan berbuah ratusan biji. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya taklah merugi menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang baik tidak akan pernah merugi, karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala perbuatan kita. Kama tadinu tudan. Bagaimana kita berbuat, maka begitulah Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala kebaikan kita. Dan begitu juga orang yang berbuat kejahatan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.